Halo semua, perkenalkan nama saya Nicholas Arya Dewangga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih kolonialisme dan imperialisme itu. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu kolonia yang berarti pemukiman. Maka arti kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator yang memiliki arti memerintah. Jadi, imperialisme merupakan suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain yang dianggap terbelakang untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan dari negara yang dikuasainya. Karena kolonialisme dan imperialisme di Indonesia terjadi karena penjelajahan samudra oleh bangsa Barat, lalu, apa yang melatar belakangi penjelajahan samudra oleh bangsa Barat? Yang pertama adalah karena jatuhnya ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel, ke tangan Kesultanan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tanggal 29 Mei 1453 menurut kalender Julian. Pergantian kekuasaan dari Kekaisaran Romawi Timur kepada Kesultanan Utsmaniyah ini menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah terputus. Persediaan rempah-rempah untuk dunia Kristen yang dulunya bisa didapatkan di Konstantinopel tidak tersedia lagi karena konflik antar agama Kristen dan Islam. Para pedagang terpaksa mencari jalur lain ke sumber rempah-rempah dan hal tersebut membawa bangsa Eropa ke India dan Kepulauan Nusantara. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan penemuan kompas, peta, mesiu, ilmu navigasi, dan perkembangan dalam bidang maritim mendorong bangsa Eropa untuk mencari wilayah baru, khususnya penghasil rempah-rempah. Yang ketiga, adanya teori bumi bulat dan teori heliosentris oleh Nicolaus Copernicus. Tentunya kalian tahu apa sih teori heliosentris itu? Ya, teori heliosentris adalah teori yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bumi beserta planet-planet lain berputar mengitari matahari. Yang keempat yaitu kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur yang tertuang dalam buku The Travels of Marco Polo karangan Rustichello da Pisa dan adanya semboyan 3G. Apakah kalian tahu kepanjangan dari semboyan 3G? Yang pertama ada gold, yang berarti memperoleh kekayaan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang, serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Yang kedua ada glory, yang berarti memperoleh kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dan yang terakhir ada gospel, yang berarti mengemban dan menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Kristen. Setelah kita tahu latar belakang penjelajahan samudra, selanjutnya, negara apa saja sih yang melakukan penjelajahan samudra ke Nusantara? Yang pertama ada Portugis. Penjelajahan samudra oleh Portugis dipelopori pertama kali oleh João de Santarém dan Pedro Escobar. Mereka menemukan Pulau Sao Tom pada tanggal 21 Desember 1471, Provinsi Annobon pada Januari 1472, dan Pulau Prinsip pada tanggal 17 Januari 1472. Di tahun-tahun selanjutnya, Bartolomé Dias berhasil mencapai Tanjung Harapan di Afrika Selatan pada tahun 1488 dan memasuki Samudra Hindia. 10 tahun kemudian, Vasco da Gama memulai penjelajahan samudra dengan mengikuti jalur yang pernah dipakai oleh Dias dan berhasil mencapai Calicut di India setelah menyusuri pantai timur Afrika. Pada 1511, bangsa Portugis lewat ekspedisi yang dipimpin Alfonso de Albuquerque berhasil merebut dan menduduki Malaka.
kemudian datang ke Maluku pada 1512. Kekuasaan Portugis di Maluku bisa dibilang cukup lama, yaitu dari tahun 1512 sampai tahun 1641. Selanjutnya ada Spanyol. Christopher Columbus adalah orang Spanyol pertama yang melakukan penjelajahan samudra. Ia berlayar ke arah barat melewati Samudra Atlantik dan sampai di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Columbus mengira ia telah sampai di India, maka dari itu Columbus menamai penduduk setempat dengan sebutan Indian. Selanjutnya ada Ferdinand de Magellan yang melintasi Samudra Atlantik dan sampai di ujung selatan Amerika, lalu melewati Samudra Pasifik dan berlabuh di Filipina pada 16 Maret 1521. Pelayaran Magellan sangat berpengaruh bagi ilmu pengetahuan karena berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Perjalanan Magellan dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Elcano berhasil mencapai Maluku, tepatnya di Tidore. Namun kedatangannya dianggap melanggar perjanjian Tordesillas oleh Portugis. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Portugis dan Spanyol membuat perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Selanjutnya ada Belanda. Pada tanggal 20 Juni 1596, Cornelis de Houtman bersama dengan armadanya berlabuh di Banten. Di sana Cornelis bersikap kurang baik dan berusaha memonopoli perdagangan, sehingga membuat Sultan Banten marah. Akibatnya ekspedisi pun bisa dibilang gagal. Di tahun 1598 sampai 1599, armada Belanda kembali datang ke Nusantara dipimpin oleh Jacob van Eyck. Belanda berhasil berlabuh di Maluku dan membawa rempah-rempah. 4. Inggris. Masuknya Inggris ke Indonesia dipimpin oleh Henry Middleton dan James Cook. Henry mulai menjelajah di tahun 1604 dengan menyusuri perairan Cabo da Roca di Portugal dan Pulau Canary. Lalu lanjut ke perairan Afrika dan Samudra Hindia. Ia menuju Banten di akhir 1604. Lalu ke Ambon 1605, lalu ke Ternate dan Tidore. Sedangkan James Cook sampai di Batavia tahun 1770 sekembalinya dari Australia. Di antara negara-negara tersebut, Belanda adalah negara yang cukup lama berada di Indonesia. Mereka akhirnya membuat suatu kongsi dagang. Apakah kalian tahu nama kongsi dagang Belanda? Ya, Verenigd Oost-Indische Compagnie atau lebih dikenal dengan VOC adalah kongsi dagang milik Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Johan Oldenbarnevelt. Kepemimpinannya dipegang oleh 17 pemegang saham atau Heren 17 yang berkedudukan di Amsterdam. Tujuan dibentuknya VOC adalah menghindari persaingan antar pedagang Belanda, memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain, dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC juga memiliki hak oktroyi atau hak istimewa, yaitu monopoli perdagangan, mencetak uang sendiri, mengadakan perjanjian dan menyatakan perang, membentuk pasukan, dan membangun benteng. VOC memiliki beberapa kebijakan, yaitu 1. Kontingenten, yaitu pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. 2. Verplichte leverantie, yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Kebijakan ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya Kesultanan Mataram. 3. Ekstirpasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan, sehingga harga dapat dipertahankan. 4.
pelayaran Hongyi, yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani.